Bersambung. 6. Alasan yang dikatakan oleh Hendrik terdengar masuk akal di pikiran Fanny. Mungkin pihak berwajib sudah seharusnya menyelidiki seseorang yang sudah lama menghilang. Apalagi peristiwa ini sering terjadi di kota Jakarta yang luas ini. Untuk membantuku dalam menangkap orang-orang yang sudah bertindak kejam kepadamu itu, aku ingin kau menceritakan apa saja yang kau ingat tentang penculikan itu dan juga kejadian sebelum kau mengalami koma di rumah sakit. Ucap Hendrik yang mulai menyelidiki permasalahan yang dialami oleh Fanny. Sebenarnya Fanny lebih suka melupakan seluruh kejadian pahit ini, tapi ia ingin ibu tirinya Meka dan juga calon suaminya Aldo tertangkap dan dihukum atas perbuatannya. Dan jika perkataan Hendrik benar tentang niatnya yang ingin membantunya, pasti dialah orang yang tepat untuk membantunya. 1 tahun lalu aku ingat sedang merencanakan pernikahanku. Hari itu aku bersama calon suamiku Aldo dan juga ibu tiriku sedang berada di butik untuk memilih gaun pernikahan kami. Saat itu adalah saat yang paling membahagiakan di dalam hidupku karena tak lama lagi aku akan menikah dengan laki-laki yang sangat kucintai. Aldo memperlakukanku dengan baik sehingga aku begitu bergantung kepadanya. Kami bertiga sangat bersenang-senang dalam menentukan baju pernikahan kami, bahkan aku tidak melihat hal mencurigakan dari Aldo dan juga ibu tiriku. Namun ternyata selama ini penilaianku terhadap mereka berdua salah. Justru mereka berdua adalah orang yang tega membuatku menderita seperti ini. Ucap Fanny berhenti, merasakan kekecewaan dan juga sakit hati dalam dirinya. Apa yang terjadi? Apa yang sudah mereka berdua lakukan kepadamu? Tanya Hendrik penasaran. Mereka berdua mengkhianatiku. Ternyata selama ini Aldo sudah berselingkuh dengan ibu tiriku sendiri. Ucap Fanny dengan penuh kekecewaan. Apa? Berselingkuh? Bagaimana kau tahu bahwa calon suamimu itu selingkuh dengan ibu tirimu sendiri? Tanya Hendrik. Aku melihatnya sendiri dengan kedua mataku. Malam itu saat aku selesai memilih gaun pernikahanku, aku tidak langsung pulang ke rumah bersama ibu tiriku melainkan aku pergi ke mall untuk membeli suatu barang. Aku datang ke mall untuk membeli gaun tidur yang indah untuk aku pakai di malam pertama pernikahanku dengan Aldo. Sepulang dari mall, aku ingin meletakkan gaun tidur pembelianku ke rumah yang aku beli untuk ditinggali bersama Aldo saat kami resmi menikah nanti. Waktu itu aku masuk ke dalam kamar pengantinku dan meletakkan gaun tidur yang ku beli ke atas kasur pengantin kami. Melihat keindahan dan keromantisan kamar pengantin itu, aku memutuskan untuk tinggal sejenak untuk mengagumi keindahan kamar itu. Di sela-sela waktu itu aku memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mandi untuk merapikan riasanku. Namun saat aku tengah sibuk dengan urusanku di dalam kamar mandi, aku mendengar suara Aldo bersama seorang perempuan di dalam kamar pengantinku kami. Mendengar suara itu, aku pun memutuskan untuk mengintip dari balik pintu kamar mandi. Dari situlah aku melihat bahwa Aldo sedang bersama ibu tiriku sendiri. Mereka berdua saling merangkul, berciuman dan juga bersikap mesra di dalam kamar pengantinku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa apa yang kulihat itu tidak benar. Namun sekali lagi aku disadarkan oleh perkataan mereka berdua. Ucap Fanny dengan air mata kekecewaannya. Bersambung. 7. Memangnya apa yang mereka katakan? Tanya Hendrik. Saat mereka berdua tengah bermesraan tanpa sengaja aku mendengar ibu tiriku mengatakan bahwa aku adalah seorang perempuan dan juga anak tiri yang bodoh. Ibu tiriku senang dengan kebodohanku yang tidak bisa melihat kebenaran mengenai hubungan mereka berdua. Tak hanya ibuku, bahkan calon suamiku juga mengatakan hal yang buruk tentangku. Aldo berkata bahwa sebenarnya dirinya tidak berniat untuk menikah denganku. Dari awal hingga selamanya rasa cintanya hanya milik ibu tiriku seorang. Ucap Fanny dengan lirih. Mereka berdua benar-benar orang yang keterlaluan. Ucap Hendrik yang ikut geram dengan perbuatan Meka dan juga Aldo. Itu masih belum ada apa-apanya. Hal yang paling menyakitkan bagiku adalah ketika ibu tiriku yang tak sengaja melihat gaun tidur yang ku beli dan aku letakkan di atas ranjang pengantinku. Wanita itu menggunakan gaun tidur yang seharusnya aku gunakan di malam pertama pengantinku. Dia menggunakannya untuk bercinta dengan calon suamiku. Mereka berdua benar-benar bercinta di depan mataku sendiri dan juga di atas ranjang pengantinku. Ucap Fanny dengan tatapan matanya yang kosong. Sekali lagi Fanny merasa sedih untuk mengingat-ingat apa yang terjadi di antara ibu tirinya dan juga calon suaminya. Hanya kepada Hendrik lah yang membuat Fanny merasa nyaman dan dilindungi.
Mendengar cerita Fanny membuat Hendrik berpikir jika Fanny bagaikan sebuah kaca yang kini sudah hancur lebur akibat perbuatan orang-orang terdekatnya. Aku turut prihatin dengan apa yang kau alami, ucap Hendrik kemudian. Tidak apa-apa, mungkin dengan begini aku bisa melihat sifat asli mereka berdua, ucap Fanny. Kau benar, jadi bagaimana kelanjutannya hingga kau bisa koma di rumah sakit? Tanya Hendrik. Melihat kejadian yang terjadi antara ibu tiriku dan juga calon suamiku, aku ingin sekali melabrak mereka berdua. Namun aku mengurungkan hal itu karena aku tidak mau membuat keadaanku menjadi lebih kecewa. Aku memutuskan untuk berdiam diri di dalam kamar mandi sampai mereka berdua benar-benar tertidur. Butuh waktu sekitar 3 jam bagiku untuk bisa keluar dari dalam kamar mandi. Malangnya saat aku hendak berhasil keluar dari dalam kamar, aku tidak sengaja menyenggol ikat pinggang Aldo yang tergeletak di lantai hingga membuat Aldo dan juga ibu tiriku terbangun dari tidurnya dan terkejut dengan kehadiranku di sana. Mengetahui bahwa kehadiranku telah diketahui, aku pun segera berlari keluar. Namun pintunya sudah dikunci, dan bodohnya aku meninggalkan kunciku di kamar pengantin. Aku pun memutuskan untuk naik ke lantai atas dan bersembunyi di salah satu kamar. Namun keberadaanku diketahui oleh mereka berdua yang datang mencariku. Di balkon atas kamar itulah kami bertiga saling adu mulut tentang memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Aldo berusaha memperdayaku dengan bujuk rayunya, namun itu semua tidak mempan lagi untukku. Merasa kesal karena tidak berhasil membujukku, tanpa pernah aku duga ibu tiriku mendorongku dari atas balkon. Aku sempat berpegangan pada tralis besi balkon namun atas perintah ibu tiriku, ia meminta Aldo untuk melepaskan peganganku pada tralis besi balkon. Sehingga hal itu membuatku jatuh. Akibat insiden itu aku koma di rumah sakit, ucap Fanny. Aku berjanji kepadamu kalau mereka berdua akan segera ditangkap dan dihukum atas perbuatan mereka, ucap Hendrik. Bersambung. 8. Aku percaya kepadamu, untuk itulah sekarang sudah saatnya bagiku untuk kembali dan membalas perbuatan mereka berdua kepadaku, ucap Fanny penuh tekad. Aku tahu niatmu itu, namun jangan bertindak gegabah dengan pergi menemui mereka ke sana. Perlu kau ketahui bahwa selama kau koma di rumah sakit, ibu tirimu mengatasnamakan sebagai orang tuamu untuk mengambil alih semua aset kekayaan dan juga perusahaan keluargamu untuk ia nikmati bersama calon suamimu, ungkap Hendrik kepada Fanny dan membuat gadis itu terkejut saat mengetahuinya. Apakah kau yakin? Tanya Fanny terkejut. Iya, dan bahkan semua orang di Jakarta tahu akan hal itu, ucap Hendrik. Tidak, mereka berdua tidak boleh melakukan hal itu. Mereka berdua tidak pantas untuk memiliki semua aset kekayaan keluargaku. Mereka berdua tidak berhak, ucap Fanny dengan kesal. Tolong tenanglah, aku tidak ingin kesehatanmu memburuk karena kau merasa kesal dengan perbuatan dua orang brengsek itu. Sekarang hal yang paling penting untuk kita lakukan saat ini adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti yang akan membuat ibu tirimu dan juga calon suamimu ditangkap dan masuk ke penjara, ucap Hendrik. Lalu apa yang harus aku lakukan dengan berdiam diri di sini? Ini semua adalah permasalahanku, aku tidak bisa membiarkanmu mencari bukti itu sendirian, ucap Fanny yang terdengar putus asa. Percayakan saja semua masalahmu kepadaku, aku berjanji akan membereskannya untukmu, ucap Hendrik. Ketulusan niat Hendrik yang ingin membantu dan perhatian yang ditunjukkan oleh Hendrik membuat detak jantung Fanny berdegup kencang. Tangan Hendrik menggenggam tangan Fanny, memberikan kehangatan dan membanjiri diri Fanny dengan energi positif. Saat memandang mata Hendrik, Fanny melihat kasih sayang yang sangat tulus, sesuatu yang tak pernah dilihatnya pada Aldo. Kapten Hendrik telah membuat Fanny percaya bahwa di dunia ini masih ada laki-laki yang baik dan tulus. Cobaan berat yang dialami Fanny perlahan-lahan menghilang semenjak kehadiran Hendrik di dalam hidupnya. Kau memang adalah orang yang baik, Kapten Hendrik. Untuk itu aku sangat berterima kasih kepadamu, ucap Fanny. Aku berjanji padamu bahwa aku akan menghukum mereka semua yang telah membuat hidupmu menjadi menderita seperti ini, ucap Hendrik. Mendengar perkataan yang diucapkan oleh Hendrik, membuat Fanny merasa seakan terjebak dalam drama romansa yang biasanya banyak ia tonton di drama Korea. Melalui berbagai macam rintangan bersama seorang kepala FBI yang tampan dan juga berhati mulia. Kapten Hendrik, bolehkah aku bertanya satu hal kepadamu?
Tanya Fanny. Silahkan jawab Hendrik. Kenapa kau mau membantuku untuk setiap masalah yang sedang aku hadapi? Apakah sebenarnya aku pernah mengenalmu? Dan siapa yang sudah menugaskanmu untuk melindungiku? Tanya Fanny. Hendrik berpikir bahwa dirinya tidak mungkin memberitahu kepada Fanny bahwa sebenarnya mereka berdua sudah saling mengenal. Ia tidak mungkin memberitahu gadis itu jika sebelumnya ia pernah bekerja sebagai sopir pribadi ayahnya. Semenjak pertama kali bekerja di kediaman Fanny sebagai sopir pribadi ayah Fanny, Hendrik sudah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Fanny saat ia tidak sengaja berpapasan dengan gadis itu saat hendak menuju ke Blue Gold Corporation. Namun karena status mereka berdua yang berbeda, Hendrik memilih untuk memendam perasaannya. Terlebih lagi ia sudah berjanji kepada ayah Fanny untuk selalu menjaga Fanny dari orang-orang jahat yang berada di sekitar Fanny. Bersambung 9. Hendrik masih ingat dengan jelas bagaimana saat 3 tahun yang lalu ia tanpa sengaja menolong ayah Fanny yang terluka karena ulah istri barunya Meka yang sengaja membuat rem mobil yang dikendarai oleh ayah Fanny mengalami remblong hanya untuk bisa melenyapkan nyawa ayah Fanny demi bisa menguasai seluruh harta kekayaannya. Karena kecelakaan itu Hendrik terpaksa memalsukan kematian ayah Fanny untuk bisa menyelamatkan nyawanya dari Meka sekaligus membawa ayah Fanny berobat ke Singapura. Melihat penderitaan yang sekarang sedang dialami oleh Fanny ingin sekali membuat Hendrik memberitahu Fanny bahwa ayahnya selama ini masih hidup. Namun Hendrik tidak bisa melakukan hal itu karena ia tidak ingin ibu tiri Fanny yakni Meka kembali berusaha nyawa ayah Fanny maupun Fanny. Untuk itulah mungkin dengan tidak memberitahu Fanny adalah hal yang baik untuk Fanny sampai situasinya sudah mulai membaik. Untuk bisa membantu Fanny dan melindungi Fanny, selama 3 tahun ini Hendrik bekerja di Badan Keamanan dan Penyelidikan Khusus di Singapura. Berkat kerja keras dan niatnya yang ingin melindungi wanita yang sangat dicintainya itu, kerja keras yang dilakukan Hendrik tidak sia-sia. Ia berhasil diangkat menjadi kepala FBI setelah berhasil menyelesaikan misi penyelamatan yang cukup berbahaya. Oleh sebab itu Hendrik ingin menggunakan kemampuannya untuk membantu, melindungi dan mencintai Fanny dengan segenap hatinya. Melihat Hendrik yang terdiam lama ketika dirinya mendapatkan pertanyaan tentang alasan laki-laki itu yang ingin membantu dan juga melindunginya, membuat Fanny menyadari bahwa Hendrik tidak ingin menjawab pertanyaan yang diberikan olehnya. Lupakan saja pertanyaan yang aku berikan kepadamu, aku tidak ingin memaksamu untuk menjawab pertanyaan yang aku berikan. Kau bisa menjawab pertanyaanku ketika kau siap untuk memberitahuku. Mari kita ubah topik pembicaraan ini menjadi lebih santai. Dengan begitu aku bisa memahami penyelamatku dengan baik. Ucap Fanny. Hendrik merasa sangat senang karena Fanny berinisiatif untuk memahaminya, namun Hendrik tidak bisa bersenang-senang dengan perasaannya di saat gadis itu masih mengalami kesulitan. Lagi-lagi Hendrik pun memutuskan untuk menunda keinginannya untuk mengembangkan perasaannya kepada Fanny dan fokus untuk menyusun rencana dalam membantu Fanny mengambil kembali semua aset kekayaan keluarganya dari tangan Meka dan Aldo. Kau tidak perlu repot-repot untuk memahamiku Nona Fanny, cukup percayai aku saja sebagai bodyguardmu yang setia. Ucap Hendrik yang terdengar sedikit kesal karena harus mengubur perasaannya kepada Fanny untuk sementara waktu. Tidak perlu bersikap formal kepadaku dengan memanggilku Nona, cukup panggil Fanny saja. Ucap Fanny. Bagaimana mungkin aku melakukan hal itu? Kau adalah seorang wanita yang sangat terhormat, menyebutmu hanya dengan nama saja sungguh terdengar tidak sopan. Ucap Hendrik. Aku bukanlah seseorang yang harus akan gelar dan kekuasaan, jadi dengan kau memanggilku dengan nama Fanny sudah cukup berarti untukku. Bisakah kau melakukan itu untukku? Ucap Fanny sembari memandang Hendrik dengan ramah. Hendrik melihat keramahan di mata Fanny, ia belum pernah mencintai seseorang dengan segenap hatinya kecuali pada Fanny. Sesaat Hendrik berharap bahwa ia bisa menunjukkan perasaannya kepada Fanny, tapi ia segera membuang pikiran itu jauh-jauh sampai misinya selesai. Ya aku akan melakukannya ucap Hendrik kemudian. Fanny mengerutkan keningnya ketika keheningan muncul di antaranya dan juga Hendrik. Fanny tidak tahu lagi harus mencari topik pembicaraan apalagi agar bisa berbicara dengan Hendrik hingga akhirnya Fanny pun memilih untuk beristirahat kepada Hendrik. Bersambung 10. Sembari membawa baki yang berisi piring dan gelas kotor untuk dibawa ke dapur, Hendrik pun membiarkan Fanny beristirahat dan segera bergegas pergi dari kamarnya. Ketika Fanny tengah beristirahat di dalam kamarnya,
Hendrik menghubungi anak buahnya melalui sambungan telepon selama hampir 1 jam untuk membicarakan situasi yang terjadi di Blue Gold Corporation. Dari percakapannya itu akhirnya Hendrik mengetahui jika dalam waktu 1 minggu ke depan ibu tiri Fanny yaitu Meka akan mengadakan konferensi pers untuk mengganti pimpinan Blue Gold Corporation yang sebelumnya dijabat oleh Fanny menjadi dirinya sendiri. Meka akan mengumumkan dirinya sendiri sebagai pimpinan Blue Gold Corporation untuk menggantikan posisi Fanny. Tak hanya mendapatkan informasi mengenai penggantian pemimpin baru di Blue Gold Corporation, Hendrik juga mendapatkan informasi jika perusahaan Blue Gold Corporation yang selama ini dijalankan oleh Meka mengalami kemunduran secara perlahan-lahan akibat perbuatan Meka yang membeli saham di perusahaan ilegal dengan harga yang tinggi. Mengetahui hal itu, Hendrik berencana untuk memberitahu Fanny mengenai situasi yang terjadi di perusahaannya, nanti ketika gadis itu sudah bangun beristirahat. Sore harinya ketika Hendrik ingin mengantar beberapa baju baru untuk Fanny di kamarnya, Hendrik melihat Fanny dengan langkah yang sedikit goyah hendak menuju ke kamar mandi. "Apa yang kau lakukan, Fanny?" tanya Hendrik yang segera meletakkan beberapa tas belanjaan yang berisi pakaian untuk Fanny ke atas kasur. "Selamat sore Kapten Hendrik, aku ingin pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhku yang kotor," ucap Fanny. "Berhenti di sana, aku akan membantumu ke kamar mandi," ucap Hendrik. "Tidak perlu Kapten, aku bisa sendiri," ucap Fanny terlambat dan melihat bahwa Hendrik sudah terlebih dahulu menghampirinya untuk menggendongnya masuk ke dalam kamar mandi. Tindakan berani Hendrik yang membantunya menuju ke kamar mandi membuat Fanny sekilas memandang sosok Hendrik. Tubuh Hendrik benar-benar kuat dan hangat, sentuhan tangan Hendrik saat menggendongnya membuat detak jantung Fanny berdegup kencang. Wanita manapun pasti akan jatuh cinta kepada Hendrik karena sikapnya yang hangat dan peka. Tanpa sadar Fanny menjadi penasaran dengan kisah cinta Hendrik. Mungkinkah saat ini laki-laki ini memiliki tambatan hati? Sesampainya di kamar mandi dengan hati-hati Hendrik menurunkan Fanny dan membantu gadis itu untuk mengisi batub kamar mandi dengan air hangat dan sabun cair. "Handuknya ada di samping pintu kamar mandi dan aku sudah menyiapkan beberapa baju untuk kau pakai selama tinggal di sini. Panggil aku jika kau butuh bantuanku, aku akan menunggu di luar kamarmu." "Terima kasih atas bantuannya, Kapten," ucap Fanny dengan tatapan matanya yang dalam penuh arti. 20 menit kemudian Fanny pun mempersilahkan Hendrik untuk masuk ke dalam kamarnya ketika ia sudah selesai mandi dan berpakaian. Mendengar panggilan itu Hendrik pun segera masuk ke dalam kamar gadis itu. Hendrik berdiri di samping tempat tidur dan ia dibuat terkesima dengan kecantikan alami wajah Fanny. Fanny masih terlihat cantik meskipun ia tidak merias wajahnya. Melihat tatapan Hendrik, membuat Fanny tersipu malu. Tanpa dijelaskan pun Fanny mengetahui bahwa saat ini Hendrik tengah terpesona dengan kecantikannya. "Bisakah kau membantuku untuk melihat-lihat isi di dalam rumahmu, Kapten? Seharian di kamar benar-benar membuatku bosan," ucap Fanny dengan wajahnya yang merona. Bersambung.